Supporter timnas Vietnam ketakutan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 usai timnas Indonesia tampil garang lawan Australia. Breaking news: RCTI siarkan laga-laga timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024, kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga Piala AFF. Kader Arel akui skuad timnas Indonesia U20 masih butuh jam terbang. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Supporter timnas Vietnam ketakutan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 usai timnas Indonesia tampil garang lawan Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Garuda akan menjadi tuan rumah pada 21 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Karno. Supporter timnas Vietnam dikabarkan cemas mengingat kekalahan 0-1 dari timnas Indonesia dalam fase grup Piala Asia 2023. Penampilan apik skuad Garuda didukung oleh beberapa pemain keturunan membuat Vietnam khawatir menjelang pertandingan. Indonesia bermain seperti ini dalam kurung agresif. Vietnam akan bertemu mereka lagi pada bulan Maret dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kecil kemungkinan mereka bisa mengalahkan Indonesia jika tidak memperbaiki diri, tulis Bui Van Ngoc. Menonton Indonesia bermain melawan Australia membuat saya merasa sedih sekaligus khawatir dengan tim Vietnam. Indonesia bermain sangat bagus, tulis Hang Viet. Sepak bola Indonesia sangat progresif. Saya khawatir tentang dua pertandingan Vietnam yang akan datang pada bulan Maret, tulis Le Tan Chow. Breaking news: RCTI siarkan laga-laga timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024, kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga Piala AFF. RCTI akan menyiarkan laga-laga berkelas timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga Piala AFF 2024. Kabar itu disampaikan RCTI di akun Instagram olahraga mereka @RCTiSports. Perjuangan timnas di kancah Asia dan dunia tidak berhenti sampai sini. AFC U23 Asian Cup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan AFF Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah menanti, tulis akun RCTiSports. Semua pertandingan tersebut bisa kamu saksikan secara gratis dan eksklusif hanya di RCTI, lanjut akun di atas. Sepanjang 2024 ini, timnas Indonesia masih akan melakoni laga-laga penting. Pada 21 dan 26 Maret 2024, serta 6 dan 11 Juni 2024, timnas Indonesia akan melakoni 4 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika ingin lolos ke babak ketiga, timnas Indonesia membutuhkan tambahan 7-9 angka. Peluang timnas Indonesia merealisasikan target di atas sangat besar, mengingat 3 laga di antaranya skuad Garuda bermain di kandang sendiri. Kader Arel akui skuad timnas Indonesia U20 masih butuh jam terbang. Pemain timnas Indonesia U20, Kader Arel, menyatakan perlunya peningkatan jam terbang bagi timnya agar pemain dapat berkembang dan meningkatkan kualitasnya. Skuad Garuda Nusantara sedang mempersiapkan diri untuk berkompetisi dalam Piala AFF U19, kualifikasi Piala Asia U20 2025, dan kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Tim ini tidak hanya terdiri dari pemain Liga 1, tetapi juga Liga 2, 3, dan Akademi. Kadek menekankan bahwa memiliki jam terbang yang sama akan memudahkan pemain untuk saling memahami. Pasti menurut saya menit bermain itu sangat penting, di mana kita sering bermain pasti lebih enak, kata Kadek Arel. Cuma teman-teman di sini masih berproses bisa bermain di liga, katanya. Pasti kalau saya sendiri sudah beberapa kali dikasih kesempatan bermain oleh pelatih, pasti sangat membantu sekali. Di sini saya menyesuaikan saja, tapi dari sisi mental sudah biasa, ujarnya. Breaking news, muncul petisi agar PSSI perpanjang kontrak Shin Tae-yong di timnas Indonesia.
Petisi yang diprakarsai oleh komunitas Indonesia Pride, komunitas fanbase Timnas Indonesia di Instagram dan Twitter mendesak PSSI untuk memperpanjang kontrak Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Petisi ini muncul karena kekhawatiran dari pencinta sepak bola tanah air di media sosial terkait potensi penurunan performa Timnas Indonesia akibat pergantian pelatih. Meskipun Shin Tae-yong baru saja membawa Timnas Indonesia melaju ke 16 besar Piala Asia 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa kontraknya hanya akan diperpanjang jika mampu membawa Timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Pernyataan ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pencinta Timnas Indonesia, yang berpendapat bahwa pencapaian baik di Piala Asia U23 tidak seharusnya menjadi syarat mengingat turnamen tersebut tidak masuk dalam agenda FIFA dan pemain asal luar negeri mungkin tidak dapat berpartisipasi. Petisi ini telah mendapatkan dukungan dari ribuan orang di media sosial. Shin Tae-yong berani tantang Jepang, strategi Korea Selatan dan Yordania berbuah tiket perempat final Piala Asia 2023. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menantang Jepang di Piala Asia 2023, tetapi hasilnya Timnas Indonesia kalah 1-3. Di sisi lain, strategi Korea Selatan dan Yordania berhasil menghindari Jepang dan memastikan tiket ke perempat final. Meskipun Shin Tae-yong selalu optimis dan menargetkan kemenangan, Timnas Indonesia tidak mampu mengalahkan Jepang. Jepang akan menghadapi juara grup E Bahrain di 16 besar, sementara Korea Selatan akan berhadapan dengan Arab Saudi. Yordania meskipun kalah dalam laga terakhir grup berhasil lolos ke perempat final dan akan menghadapi Irak. Strategi Korea Selatan dan Yordania untuk menghindari Jepang tampaknya berhasil dan keduanya mungkin bersua di semifinal dengan potensi bertemu Jepang di final Piala Asia 2023.